Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Riki Surya 1921-080 dan Cicilia Trasuti 1921-097, kelas PA 603. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah analisa laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Mincen Sarjana Ekonomi Magister Sains. Pada kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu komponen imbal hasil atas modal investasi, pentingnya imbal hasil atas modal investasi, menganalisis imbal hasil atas aset operasi neto, menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa, dan tantangan perusahaan yang terdiversifikasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pentingnya imbal hasil atau pengembalian atas modal investasi. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan berbagai cara. Pertumbuhan pendapatan laba bersih dan aset merupakan ukuran kinerja yang umum digunakan. Namun, tidak satu pun dari ukuran-ukuran ini yang dapat digunakan secara terpisah sebagai ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Hubungan antara laba dengan investasi modal disebut pengembalian atas investasi modal atau pengembalian atas investasi. Pengembalian atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis, termasuk yang pertama mengukur efektivitas manajerial. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan mengakui bahwa pertumbuhan internal tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Dan hal-hal seperti keahlian, ketersediaan sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen mempengaruhi tingkat imbal hasil atas modal investasi. Nah, seperti manajemen bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan. Kedua, manajemen membuat keputusan pendanaan, investasi, dan operasi. Kemudian manajemen menentukan tindakan, rencana strategis, dan melaksanakan rencana. Baiklah, yang kedua mengukur tingkat profitabilitas. Untuk mengetahui kekuatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan, maka bisa digunakan indikator imbal hasil atas modal investasi. Untuk menilai profitabilitas imbal hasil atas modal investasi, yaitu menggunakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, dibandingkan dengan ukuran keuangan jangka panjang lainnya yang mengenakan pada item laporan posisi keuangan, ukuran profitabilitas ini lebih unggul. Ukuran profitabilitas ini juga menyampaikan imbal hasil atas modal investasi secara efektif dari berbagai perspektif. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan penganggaran, mengkoordinasi, mengevaluasi, mengendalikan aktivitas bisnis. Imbal hasil atas modal investasi terdiri atas imbal hasil yang diperoleh dari segmen atau divisi pada suatu perusahaan. Baiklah, materi berikutnya kita akan membahas mengenai komponen imbal hasil atau pengembalian atas investasi modal. Nah, imbal hasil atas modal investasi ini bisa dibilang laba per modal investasi. Namun, tidak ada kecocokan yang lengkap mengenai perhitungan baik pembilang maupun penyebut dalam hubungan ini. Perbedaan ini valid dan berasal dari beragam perspektif pengguna laporan keuangan. Bagian ini menggambarkan perbedaan dan menjelaskan bagaimana perhitungan berbeda relevan dengan pengguna analisis yang berbeda. Dalam komponen imbal hasil itu ada beberapa yang dibahas, yaitu mendefinisikan modal investasi. Tidak ada ukuran universal atas modal investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat imbal hasil. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Dalam hal ini ada beberapa, yaitu aset operasi neto, kemudian modal ekuitas biasa, dan menghitung investasi modal suatu periode. Kemudian juga yang kedua, penyesuaian atas investasi modal dan laba. Analisis pengembalian atas modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pengembalian pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal, sehingga mengurangi pengaruhnya. Kemudian yang ketiga itu menghitung pengembalian investasi modal. Itu ada beberapa hal, yaitu pengembalian atas aset operasi,
bisa dilihat rumusnya, kemudian pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Berikut rumusnya. Baiklah, bab ini juga membahas tentang analisis pengembalian atas aset operasi bersih. Yang pertama, memisahkan imbal hasil atas aset operasi neto atau disebut RNOA. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian juga kami menampilkan tabel analyzing return on asset atau ROA. Nah, di dalamnya juga mengenai pengaruh leverage over. Pengaruh liabilitas operasi dapat dilihat dari penjabaran alternatif RNOA, yaitu bisa dilihat rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Nah, bisa dilihat itu yang pertama, disagregasi margin laba. Margin laba operasi atau OPM bisa teman-teman lihat rumusnya. Kemudian berikut ini beberapa area penting dalam analisis profitabilitas. Yang pertama, laba bruto. Yang kedua, beban penjualan ketika beban umum dan administrasi. Kemudian disagregasi perputaran aset. Untuk rumusnya juga bisa dilihat penjualan dibagi rata-rata aset operasi neto. Ukuran standar perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, perputaran piutang utang, perputaran persediaan, perputaran aset operasi jangka panjang, perputaran utang usaha, utang rata-rata yang beredar, perputaran modal kerja operasi neto. Selanjutnya, analisis pengembalian atas ekuitas biasa. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, memisahkan imbal hasil atas ekuitas biasa. Dalam praktiknya, perhitungan ROCE memakai saldo rata-rata selama periode yang dianalisis, seperti pengembalian atas aset operasi bersih. Untuk tujuan analisis, ROCE dipisah menjadi beberapa komponen. Berikut bisa dilihat contoh perhitungan ROCE. Poin kedua, menghitung pengembalian atas investasi modal. Yang pertama ada A, imbal hasil atas aset operasi neto. Yang kedua, ada pemisahan imbal hasil atas operasi neto. Selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa dan juga ada pemisahan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Selanjutnya poin ketiga, yaitu menilai pertumbuhan ekuitas saham biasa. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan ekuitas, di mana tingkat pertumbuhan ekuitas biasa dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Lalu, selanjutnya yaitu tantangan perusahaan yang terdiversifikasi. Yang pertama yaitu pelaporan berdasarkan segmen. Informasi yang dilaporkan dalam hasil operasi dan posisi keuangan oleh segmen sangat bervariasi. Pengungkapan lengkap akan memberikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas yang terinci untuk setiap segmen penting. Lalu selanjutnya adalah implikasi analisis laporan segmen. Laporan segmen harus dianalisis sebagai sebuah informasi lunak subjek informasi untuk memanipulasi yang menginterpretasikan lebih awal oleh manajemen. Informasi tersebut harus diperlakukan dengan ketidakpastian dan kesimpulan yang diambil dari data-data ini harus menjadi sasaran alternatif sumber verifikasi. Khususnya data segmen dapat membantu analisis terkait dengan hal-hal berikut. Pertumbuhan penjualan, yaitu untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan segmen berguna dalam menilai profitabilitas.
Pertumbuhan penjualan seringkali merupakan hasil dari satu atau lebih faktor, termasuk perubahan harga, perubahan volume, akuisisi atau divestasi, dan perubahan nilai tukar. Lalu ada pertumbuhan aset, yaitu analisis tren aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen, merupakan analisis yang relevan dengan analisis profitabilitas. Selanjutnya profitabilitas, yaitu ukuran laba operasi terhadap penjualan dan laba operasi terhadap aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen yang sangat berguna untuk menganalisis profitabilitas. Baik, demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih telah menyaksikan.